Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpalanatul Aman dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Di mana pada kali ini bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas sebuah video yang membahas tentang pengaruh globalisasi dalam dunia hubungan internasional. Di mana pengaruh globalisasi yang saya angkat yaitu membahas tentang berhubungan kebudayaan, yaitu Korean Wave atau budaya Korea yang mendunia. Sebelum membahas lebih jauh tentang globalisasi Korean Wave, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu globalisasi. Di sini globalisasi adalah di mana pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, di mana sehingga batas-batas yang lebih jelas dari suatu negara itu tidak terlihat lagi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya globalisasi itu merangkup berbagai aspek di dunia modern seperti sekarang ini, mulai dari perdagangan, ada sosial, ekonomi, politik, dan khususnya budaya. Pada sejarahnya, globalisasi itu sendiri bermula dari westernisasi. Kita tentu lebih mengenal westernisasi ini, yaitu di mana budaya yang menggabungkan kebarat-baratan. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada sejarahnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu cenderung dikuasai oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, tidak menutup kemungkinan adanya negara-negara di Asia yang menjadi cerminan gitu budaya-budaya asing seperti Korean Wave itu sendiri. Di sini Korean Wave adalah suatu fenomena. Kita lanjut bahas Korean Wave ya, di mana Korean Wave itu adalah satu fenomena yang mendunia pada era modern seperti sekarang ini. Budaya Korean Wave itu berkembang dan tersebar meluas secara global dalam dua dekade terakhir ini. Di mana keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan, mulai dari itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kita lihat di media ada orang tua yang mengidolakan atau fans berat dari K-pop gitu sebagai bagian dari budaya Korean Wave itu sendiri. Selain disebut Korean Wave, fenomena menyukai budaya Korea ini juga dikenal dengan Hallyu. Fenomena Korean Wave ini mudah atau sering kita temui di Indonesia. Bahkan di media sosial hal-hal ini sangat sering kita jumpai, seperti media sosial ada Instagram, YouTube, bahkan aplikasi anak muda zaman sekarang yaitu ada TikTok gitu bagi penggemarnya. Kemudian perkembangan teknologi informasi lah yang menjadi proses dalam penyebaran Korean Wave ini, di mana peran dan fungsi media sebagai media penyebarannya gitu. Kita memiliki HP gitu. Nah, HP itulah yang berfungsi sebagai penyebaran dari budaya-budaya tersebut, sehingga timbulnya ketertarikan dengan budaya luar seperti Korean Wave itu sendiri. Faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave itu di Indonesia, di mana Korean Wave itu sendiri diawali dengan yang identik dengan dunia hiburan seperti musik. Ya, kita tahu ada musik K-pop seperti yang para personil band-band yang ada di Korea itu, seperti ada band BTS, EXO-L, NCT Dream, Seventeen, dan lain sebagainya. Dan saya itu tidak tahu, bukan hobi saya. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea Selatan ini banyak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Contoh, tidak hanya musik-musik yang menjadi awal dari cikal bakal berkembangnya budaya Korea itu di Indonesia, tapi sekarang kita bisa melihat ada makanan yang itu digemari oleh anak-anak remaja, fashion yang mencerminkan kebudayaan Korea itu sendiri. Kemudian Korean Wave itu merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan, di mana
pemerintah Korea Selatan sendiri memang sudah lama memberi perhatian khusus terhadap industri musik mereka. Tepatnya pada akhir dekade 1990-an, ketika sebagian besar negara-negara di Asia mengalami krisis keuangan, di sini negara Korea Selatan membentuk sebuah Kementerian Kebudayaan dan departemen khusus yang khusus bagi K-pop gitu, di mana band musik ini mengangkat perekonomian mereka. Mereka juga membangun auditorium besar, yaitu tempat konser itu, di mana membuat teknologi hologram yang sempurna dan mengatur bar karaoke dalam melindungi industri K-pop mereka. Di sini dapat kita lihat bahwasanya pemerintah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan popularitas artis mereka gitu. Contoh lainnya, pemerintah Korea Selatan mampu menjadikan sebuah halte bus bekas tempat syuting video klip sebuah idol group di pantai yang terpencil sebagai objek wisata populer, di mana hal-hal yang kiranya mereka sudah tidak lagi berfungsi, mereka manfaatkan gitu untuk menjadi pemanfaatan sebagai ketertarikan dari budaya Korea itu. Kemudian pada saat ini Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2019, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait dengan artis Korea itu atau K-pop. Sepanjang tahun 2019 itu Indonesia berada pada peringkat ketiga. Sedangkan di YouTube merilis bahwasanya Indonesia menempati posisi kedua sebagai penonton dengan penayangan YouTube terbanyak, kedua dengan persentase 9,9%. Sementara dengan posisi pertamanya ya tuan rumah itu sendiri ada Korea Selatan dengan persentase yaitu tak jauh dari Indonesia 10,1%. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memang dikenal memiliki fanbase yang besar dan loyal dalam K-pop, di mana Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk ekonomi negara Korea Selatan. Dengan adanya Korean Web itu sendiri, terkadang K-popers bukanlah sesuatu yang murah. Untuk menjadi seorang K-popers atau pengidola dari K-pop, kita perlu tentu harus memiliki cukup dana atau uang untuk menjadi seorang idola. Seperti apabila ada konser yang diadakan, tentu kita akan membeli tiket untuk menonton konser budaya Korean Web itu sendiri. Kemudian sebagian dari fans BTS atau ARMY bahkan mereka memimpikan untuk bisa kedatang tempat negara Korean Web itu populer, yaitu negara Korea Selatan. Disinilah bahwasanya dengan adanya uang pemasukan kecil ini menjadi salah satu sektor pendukung dalam kemajuan perekonomian negara Korea Selatan. Kemudian keberadaan artis K-pop ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal. Misalnya, semakin maraknya produk-produk skincare dan make up yang berasal dari Korea. Bahkan ada Korean style gitu, dimana mereka bergaya dengan berstyle gitu, seolah-olah seperti budaya Korea, ala Korea gitu. Kemudian seringkali kita melihat anak remaja sekarang menyelipkan kata-kata yang berasal dari bahasa Korea Selatan, dimana ini menjadi suatu pembelajaran juga bagi mereka sehingga dapat mengenal budaya luar gitu. Di sini bukan hanya Indonesia yang berminat mempelajari budaya Korea Selatan, tapi dengan adanya hal tersebut terjadilah hubungan timbal balik. Tidak hanya orang Indonesia yang mempelajari budaya Korea Selatan, tetapi Korea Selatan juga mempelajari budaya Indonesia. Contoh, ada artis-artis yang dimana
kian mengenal budaya Indonesia. Kemudian ada artisnya yaitu Siwon. Di situ bisa kita lihat bahwasannya dia telah sedikit menguasai bahasa Indonesia. Kemudian bahkan dengan ketertarikan terhadap budaya Indonesia itu sendiri, di sini tercatat adanya bahwa Korea Selatan sendiri menawarkan program bahasa Indonesia di beberapa universitasnya. Antara lain yaitu ada Hankook University, Progress Studies, HAT, kemudian Busan University of Foreign Studies, BUPS, dan Universitas Usong. Di sini hal ini didukung pula oleh banyaknya perusahaan Korea yang berinvestasi di Korea itu seperti Indonesia gitu. Sehingga dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia itu, tentu hal ini menjadi mudahnya negara Korea untuk mencari pekerjaan di Indonesia dengan adanya program bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian dengan banyak artis-artis dari Korea Selatan itu yang diundang ke Indonesia untuk menjadi ikon-ikon acara-acara nasional. Kemudian tidak hanya ikon acara nasional, artis Korea juga menjadi brand-brand ambassador di perusahaan-perusahaan maupun aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia. Contoh seperti Shopee, mereka mengangkat Blackpink ataupun Tokopedia mengangkat BTS gitu sebagai brand ambassadornya, sehingga produknya lebih dikenal tidak hanya di Indonesia bahkan di negara luar gitu. Tentu dengan banyaknya masukan-masukan budaya luar, tentu kita sebagai warga negara asli yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tentu harus menyikapi hal-hal ini dengan tindakan yang edukatif gitu. Dimana dalam menyikapi budaya ini kita jangan terpengaruh cukup jauh, dimana kita harus mempertahankan budaya asli Indonesia sebagai seorang orang asli yang memiliki semangat nasionalisme begitu. Oleh karena itu kalian boleh mencintai budaya-budaya luar, tapi jangan lupa untuk mencintai sedalam-dalamnya atas budaya negara kita sendiri. Mana di sini kita sebagai masyarakat berperan penting dalam budaya asli Indonesia yang menjadi ikonik kita sebagai Indonesia. Kita harus menjadikan budaya kita sebagai ikonik negara kita, bukan budaya luar yang kita harus ikonkan begitu. Mungkin dengan sedikit penjelasan ini menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana maraknya budaya Korean Wave itu, dimana pengaruh globalisasinya dalam dunia hubungan internasional cukup luas, bahkan hal ini juga mempengaruhi negara Indonesia gitu. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.